Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berutang sesuatu kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih itu kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, 'Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi murid Yesus berarti selalu berjuang untuk setia mengikuti Dia dalam segala proses kehidupan. Itulah mengapa setiap orang dari kita dituntut mempertimbangkan pilihan itu, sehingga tidak mudah galau, apalagi putus asa ketika menghadapi kesulitan hidup karena namanya. Apakah Anda selalu yakin memilih Yesus dalam hidup, sekalipun dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah Ekaristi Kudus-Mu. Semoga santapan ini menjiwai kami untuk hidup sebagai murid Kristus, sehingga kami semakin layak menyambut kerajaan-Nya yang abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
melepaskan segala demi Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa barang siapa ingin mengikuti Dia dan menjadi murid-Nya, harus memutuskan lebih dahulu apakah ia telah siap untuk membayar harganya. Harga kemuridan yang sejati adalah mengorbankan semua hubungan dan harta milik, yaitu segala sesuatu yang dimiliki, barang material, keluarga, kehidupan, cita-cita, rencana, dan kepentingan kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa orang harus membuang semua yang kita miliki, tetapi segala yang dimiliki harus diserahkan untuk melayani Kristus dan berada di bawah tuntunannya. Ini dipertegas lewat ungkapan Yesus pada ayat 26. Ungkapan membenci pada ayat tersebut tidak berarti kebencian secara harfiah, melainkan tentang memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam budaya Yahudi, membenci dalam perbandingan sering berarti kurang suka atau kurang mengasihi dibandingkan dengan yang lain. Dalam konteks ini, Yesus meminta murid-muridnya untuk bersedia meninggalkan segala kepentingan duniawi dan memutuskan pertalian-pertalian yang paling akrab jika diperlukan untuk kehidupan abadi. Ini menekankan pentingnya memprioritaskan Tuhan dan kehidupan kekal di atas segala-galanya.